Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini hari Jumat kita bertemu kembali. Hari ini kita akan mendapatkan pelajaran khusus ya. Jadi ibaratnya kalau udah sekolah, udah selesai satu buku, kita dapat pelajaran tambahan ya. Hari ini Bapak Pendeta Yudi mempersiapkan materi pelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh di dalam Alkitab ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu fokus karena Bapak Pendeta Yudi akan mengajarkan kepada kita dengan sisi pandang sejarah penebusan. Dan 5 gadis yang berjaga-jaga itu temanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya akan minta kepada Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yani. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk kembali berkumpul pada malam ini di kelas terakhir di sesi Sema Adonai. Terima kasih juga Bapak untuk kesehatan yang juga selalu Bapak berikan bagi kami semua, dan berkatilah kelas pembelajaran kami ini ya Bapak, biarlah selalu ada penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu bagi kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati Ibu Heni yang menjadi moderator di dalam kelas saat ini, mampukan Ibu Heni untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, dengan lancar, dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan juga mereka untuk bisa bekerja, melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga selama pembelajaran berlangsung kelas kami ini, internet kami dapat juga berjalan dengan lancar tanpa kendala satupun sampai kelas pembelajaran kami selesai. Dan berkati juga Pak Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pimpin Pak Yudi, urapi Pak Yudi dalam setiap ucapannya, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan juga mampu memberikan pemahaman yang benar kepada kami semua yang mendengarkan baik di dalam kasih ini maupun yang berada di live YouTube. Dan juga buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, berikan juga hati dan pikiran kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menyerap pelajaran dari Pak Yudi ini dengan mendapatkan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan mampukan firman itu menjadi rema di dalam diri kami, mampukan kami untuk bisa melakukannya, mampukan kami untuk bisa mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk doanya, Bu Aling. Baik, kita akan melihat profil dari Bapak Pendeta Yudi ya. Silakan. Berjumpa kembali dengan tema Adonai. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda
Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahteraan Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, baik, terima kasih untuk operator yang setia menampilkan profil-profil dari narasumber kita ya. Baik Bapak Pendeta Yudi, kami sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan pengajaran mengenai 5 gadis yang berjaga-jaga. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, hari ini kita break sebentar di dalam kelas sejarah penebusan. Kita keluar dari topik yang seharusnya kita akan bahas. Jadi ini seperti minggu istirahat gitu ya, minggu istirahat. Nanti kita akan lanjut lagi dalam pertemuan selanjutnya tentang seri buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, secara khususnya buku kelima. Ya, kita masuk kepada buku yang kelima, yang secara khususnya membahas tentang periode ketiga dari silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Nah, hari ini kita melihat bersama-sama tentang satu tema yang sebenarnya sudah umum ini. Sudah umum dibicarakan tentang hal ini. Tetapi mari kita lihat dari sekali lagi mengenai tema ini ya, dari sudut pandang sejarah penebusan. Baik, mengenai 5 gadis yang berjaga-jaga. Kalau kita lihat mereka ada 10, tetapi pada akhirnya yang lolos 5. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga. Kesimpulan dari Matius pasal 25, perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana atau gadis yang bodoh, itu merupakan penekanan yang ada kepada hal berjaga-jaga. Nah, hal berjaga-jaga ini merupakan hal yang sangat penting di dalam sejarah penebusan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, berjaga-jaga berarti kita mengantisipasi sesuatu. Mengantisipasi sesuatu. Kita menantikan sesuatu, kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu. Itu berjaga-jaga. Selayaknya tentara, sementara berjaga-jaga, dia harus memperhatikan situasi dan kondisi, apakah itu berbahaya atau tidak, atau tenang, atau apapun yang lewat di depan dia harus memperhatikan semuanya. Nah, sama seperti itu, hal berjaga-jaga sangat-sangat penting. Tujuan berjaga-jaga ini apa? Tujuan dari berjaga-jaga ini adalah berjaga-jaga merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh orang yang percaya Yesus untuk pada akhirnya bisa lolos masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya hal berjaga-jaga merupakan hal yang sangat-sangat penting dari sudut pandang sejarah penebusan juga, gitu ya. Mengapa demikian? Kalau kita tarik sejarah kembali lagi ke kitab Kejadian, karena tidak berjaga-jaga, maka Hawa jatuh dosa. Karena tidak berjaga-jaga, maka Adam jatuh ke dalam dosa. Mereka sementara menantikan apa sebenarnya? Mereka di dalam suami istri, ada di dalam Taman Eden. Apa sih yang mereka nantikan? Sehingga pada akhirnya mereka bisa di dalam mereka bersikap berjaga-jaga, mereka itu defense mereka itu, pertahanan mereka itu bocor, gitu ya. Nah, di zamannya Nuh,
Di zamannya Nuh, kalau kita lihat setelah Allah menghakimi dunia dengan air bah, kalau kita lihat Nuh, keluarga Nuh memulai yang baru. Tetapi apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang sementara dinantikan oleh keluarga Nuh ini, sampai-sampai mereka itu kurang berjaga-jaga dalam hal seorang anak Nuh, ya, satu orang anak Nuh yang bernama Ham, dia jatuh dalam dosa sehingga dikutuk. Apa yang menyebabkan Abraham tidak berjaga-jaga sampai pada akhirnya sifat yang seperti Ismail itu masuk ke dalam keluarganya. Bahkan kalau kita lihat di dalam silsilah Yesus Kristus, ada banyak waktu di dalam sejarah penebusan, generasi-generasi yang tidak berjaga-jaga. Hal mereka tidak berjaga-jaga ini berefek langsung atau mempengaruhi langsung terhadap hal apa yang sedang mereka nantikan. Inilah Matius 25 ayat 1-3. Mereka sementara menanti-nantikan, tetapi karena hal berjaga-jaga ini ada yang menganggapnya penting, ada yang kurang penting, pada akhirnya berpengaruh terhadap apa yang dia nantikan. Nah, jadi Matius 25 ayat 1-13, perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang sangat terkenal. Seperti tadi saya katakan, banyak yang sudah membicarakan mengenai hal ini. Baik, lewat pelajaran hari ini, saya percaya kita akan menerima kasih karunia baru dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ya, baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat Matius 24 dan Matius 25, ini di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, diberikan tema atau topik oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sebagai khotbah akhir zaman. Jadi, banyak yang melihat dua pasal ini sebagai pasal wahyu, gitu. Kenapa? Karena berbicara tentang hal akhir, menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, gitu ya. Bukan eskatologis ya, berbeda ya. Tapi ini lebih kepada wahyu, ya. Wahyu terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Alasannya karena kalau kita lihat di Matius 25 ayat 1, di situ dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di sini bicara mengenai kerajaan sorga, ya, kerajaan sorga. Dan kalau kita lihat perumpamaan ini pada kerajaan sorga di sini, berbicara mengenai apa? Mengenai gereja dan pergerakan gereja yang tampak di akhir dunia. Kalau kita lihat sejak Yesus Kristus memberikan perintah amanat agung, pada akhirnya gereja itu dibangun. Gereja mulai dibangun, nih kita kenal sebagai gereja mula-mula. Sampai hari ini pergerakan gereja itu terus-menerus berjalan. Dan secara khusus kerajaan sorga di dalam perumpamaan 10 garis ini sementara berbicara tentang pergerakan gereja, ya, pergerakan gereja yang akan tampak di akhir dunia. Pengantin laki-laki ini berbicara tentang atau menunjuk kepada Tuhan Yesus yang datang kembali, yang akan datang kembali. Kemudian pengantin perempuan menunjuk kepada jemaat di akhir zaman atau gereja di akhir zaman. Siapa mereka? Jemaat yang menantikan Tuhan yang datang kembali. Nah, rupa seperti apa yang digambarkan? Rupa gereja yang seperti apa yang akan muncul, yang akan tampak tepat sebelum kedatangan Tuhan kembali? Ini menjadi pertanyaannya. Itu diumpamakan sebagai gadis. Nah ini, gadis yang menantikan pesta pernikahan dengan deg-degan gitu, ya, dengan deg-degan. Kalau kita melihat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh atau ya tidak bijaksana, ada kesamaan dari mereka.
ada kesamaan. Kesamaan apa aja yang ada pada mereka? Kalau kita lihat, 10 gadis sama-sama menantikan pengantin laki-laki. Ini menunjuk kepada gereja atau orang yang percaya. Semua orang yang percaya sedang menantikan Tuhan. Benar ya? Semua sementara menantikan Tuhan. Di sini ada angka 10. Kenapa 10 yang muncul? Kenapa nggak 7 gitu? Gitu ya. Karena angka 10 di dalam Alkitab itu menunjuk kepada angka yang penuh. Artinya menunjuk kepada semua gadis. Kalau kita lihat gadis di dalam Alkitab atau gereja di dalam Alkitab, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris lebih bisa kelihatan, biasa tulis sebagai her. Nah ini her, gitu ya. Gereja itu her, dia perempuan. Ada lagu ya, ada lagu juga ya, Receive Her Kings, gitu ya. Nah, jadi ada kesamaan. Yang pertama itu mereka sama-sama menantikan pengantin laki-laki, kemudian mereka sama-sama memiliki pelita. Ini sama-sama memiliki pelita, bukan yang nggak ada, cuma ada bedanya. Yang bodoh, garis-garis bodoh, 5 garis bodoh itu ada pelita tapi tidak ada minyak. Sedangkan yang bijaksana, 5 garis bijaksana, ada pelita, tetapi ada minyak dalam buli-buli mereka. Ya, ada minyak yang mereka siapkan, gitu ya. Mereka siapkan. Matius 25 ayat 3 dan 4. Dan kalau kita lihat kesamaan yang lainnya, 10 gadis sama-sama tertidur. Ini kalau saya sering tanyakan. Jadi siapa yang tertidur? Yang tertidur, yang bijaksana atau yang tidak? Ya, yang bijaksana atau yang bodoh? Yang bodoh. Gitu. Enggak. Yang bijaksana, meskipun mereka bijaksana, mereka tertidur juga. Matius 25 ayat 5 dikatakan, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kenapa? Karena mempelai itu lama tidak datang-datang katanya. Saudara, 2000 tahun telah berlalu, 2000-an tahun telah berlalu sejak Tuhan berikan janji dia akan datang kembali. 2000-an tahun telah berlalu. Sepertinya Tuhan berlambat-lambat gitu ya. Sepertinya. Dan karena situasi dunia itu dari dulu sampai sekarang seperti malam, kondisinya seperti malam, agak-agak redup gitu, agak redup. Pada akhirnya menjadi ngantuk dan tertidur. Nah, inilah kondisi kekristenan di dunia. Inilah kondisi gereja di seluruh dunia. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu dia tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, oh ya Tuhan kok jangan orang menganggap oh Tuhan itu nggak datang-datang gitu. Enggak. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun ada orang bilang Tuhan nggak datang-datang gitu ya. Tetapi Tuhan sedang sabar. Sedang sabar. Supaya apa? Nggak binasa, melainkan bertobat. Melainkan bertobat. Jadi Tuhan itu panjang sabar. Jadi hari ini Tuhan belum datang, puji Tuhan. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk bertobat. Gitu ya. Jadi ya kita harus bersyukur bahkan mengenai hal itu. Apalagi kesamaan dari mereka adalah mereka sama-sama mendengar seruan berita bahwa mempelai laki-laki telah datang. Mereka sama-sama mendengar mengenai hal itu. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Jadi baik itu mereka yang buli-buli minyaknya penuh, yang udah hampir habis, semuanya sama-sama mendengar. Mempelai laki-laki datang, ya, mempelai datang. Maka coba kita melihat lagi pelajaran apa yang bisa kita temukan melalui perumpamaan ini. Ya, kita gali lagi ya. Yang pertama, hal berjaga-jaga adalah mengenal waktunya. Mengenali waktu. Itulah berjaga-jaga.
Tadi saya katakan di awal bahwa pesta pernikahan ini berhubungan erat dengan satu hal, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kalau kita lihat Lukas pasal 12, Lukas pasal 12, di situ pun berbicara tentang rumah pesta, ya, rumah pesta. Tetapi dikatakan bahwa Lukas 12 ayat 35, sikapnya itu bagaimana? Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya apa? Biasa kalau orang itu duduk, nah itu akan santai kan? Akan santai, dilonggarkan ikat pinggangnya. Tetapi ketika itu berikat pinggang, artinya dia bersiap siaga. Dan pelitanya harus tetap menyala katanya. Harus tetap menyala. Dan kita lihat di Lukas 12, itu pun menekankan hal berjaga-jaga. Ayat 37 dikatakan bahwa berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bukan berbicara mereka yang di luar, tetapi yang ada di dalam, gitu ya. Jadi dari sisi yang berbeda kita lihat bahwa Lukas 12 ayat 37 berbicara orang-orang yang ada di dalam ruang, dan mereka apa? Mereka perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kenapa? Karena ketika terdengar suara ketukan di pintu, mereka sudah siap. Dan ayat yang ke-40 di situ dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, maka berjaga-jaga itu merupakan hal yang sangat-sangat ditekankan. Maka berjaga-jaga ini berbicara mengenai hal apa? Ya, mengenai hal apa? Kalau kita perhatikan di Matius pasal 25, 5 gadis bijaksana pun itu tertidur. Tetapi mereka tetap bisa masuk ke pesta pernikahan sebagai orang yang berjaga-jaga. Ini, orang yang berjaga-jaga. Iya kan? Karena kalau kita hanya berpikir mengenai, oh, berjaga-jaga itu, sekali lagi, Matius 25 ditekankan tentang hal berjaga-jaga. Tetapi mereka semua tertidur, bahkan yang bijaksana. Tetapi yang bijaksana ini, 5 yang bijaksana, bisa tetap masuk. Maka berjaga-jaga di sini bicara tentang apa? Betul ya? Berjaga-jaga di sini berbicara tentang hal apa? Kalau kita lihat, hal berjaga-jaga bukanlah yang Tuhan maksudkan adalah berjaga-jaga bukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi berjaga-jaga itu dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Maka kita bisa katakan, dengan kata lain, hal berjaga-jaga ini merupakan sepenuhnya hasil belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Ya. Orang yang berjaga-jaga, ya, bagi orang yang berjaga-jaga Tuhan akan datang kepada mereka. Ya, memang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat lebih mendasar adalah begini. Tuhan akan menemui, Tuhan akan pergi kemana? Ke tempat orang yang berjaga-jaga. Ya. Jadi bukan usaha kita mau berjaga-jaga, tetapi kita memohonkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Di zamannya Nuh, tadi saya singgung mengenai Nuh. Di zamannya Nuh, firman disampaikan kepada banyak orang. Kalau kita lihat kitab Petrus dikatakan Nuh adalah seorang pemberita kebenaran, a preacher of righteousness. Jadi dia menyampaikan firman kepada orang-orang, tetapi mereka nggak sadar. Jangankan sadar, ya, jangankan sadar. Dari awal mereka tidak mau terima firman, ya. Mereka terlalu sibuk di dunia ini. Tapi Nuh bagaimana? Nuh
kalau kita lihat, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman dia. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Rahasianya ada di mana? Ya, rahasianya ada pada ayat 8 kalau kita lihat, sebelum ayat 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi lewat kasih karunia Allah, maka Nuh menjadi orang yang benar. Maka Nuh bisa hidup tidak bercela. Maka Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah. Di zaman yang penuh dosa dan kejahatan, kalau kita baca di Kejadian pasal 6, bagaimana cara Nuh mendapatkan kasih karunia Allah? Nah, ini pertanyaannya kan, gimana caranya? Kalau kita lihat, Nuh mendapatkan kasih karunia lewat menerima pewarisan iman. Nah, kita pernah belajar mengenai hal ini. Nuh menerima pewarisan iman dari bapak-bapak leluhurnya. Ya, Nuh masih bertemu dengan dia nggak ketemu dengan Adam, Set. Ini dia tidak ketemu. Tetapi Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok nggak ketemu. Metusala, Lamek ketemu. Jadi Nuh sebelum akhir bah datang, dia hidup dengan 7, ya, dengan 7, ya, atau kita bisa katakan 7 termasuk dirinya gitu ya. Tetapi dia ketemu dengan 6, ya, 6 bapak leluhur iman. Mereka semua yang menerima pewarisan iman, ya, pewarisan iman. Makanya dengan menerima pewarisan iman, dengan mendengarkan firman-firman yang diceritakan itu, Nuh menjadi berjaga-jaga dan dia terbangun. Dia menjadi mengenal waktu. Ini, mengenal waktu. Makanya kalau kita lihat di Matius pasal 24, masih mengenai hal berjaga-jaga, dikatakan, Yesus katakan di ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi perlu berjaga-jaga, gitu ya, perlu berjaga-jaga. Dengan demikian rumah akan aman, gitu ya, akan aman. Artinya apa? Artinya, kan ini kita sementara bicara tentang Yesus sementara berbicara tentang kedatangannya. Maksudnya apa? Jangan biarkan Yesus datang seperti pencuri. Sama seperti begini, kita lagi mau dikunjungi oleh kepala negara. Kita mau dikunjungi oleh kepala negara. Nah, bukankah kita harus bersiap-siap untuk menyambut dia? Benar kan? Tetapi karena kita tidak bersiap-siap, kita cuma ya sibuk dan pikir urusan kita, kemana-mana. Tiba-tiba kepala negaranya datang, kita lagi nggak ada di tempat. Wah, gimana coba? Benar kan? Pada akhirnya kita menyepelekan kepala negara itu. Jadi jangan memperlakukan Yesus itu seperti pencuri, tapi justru kita harus tangkap. Nah, ini tangkap waktu Tuhan maksudnya, gitu ya. Tangkap waktu Tuhan. Kita harus menanti dia, ya, menanti dia. Meskipun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri menurut 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi bagi orang-orang yang berjaga-jaga, maka Tuhan akan mempercepat waktunya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi Tuhan melihat kita sebagai orang percaya yang seperti apa? Kiranya Tuhan melihat kita sebagai orang yang menantikan Tuhan dan dengan demikian kita mempercepat kedatangan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Matius 25, kita kembali lagi di Matius 25 ayat yang ke-10, dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Di sini, yang telah siap sedia.
masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kata pintu ditutup di sini, kata ditutup, ya, ditutup. Ini menarik. Bahasa Yunani-nya itu adalah kleio. Artinya kurang berbelas kasihan. Kurang, jadi belas kasihan terhadap seseorang itu kurang. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Memang waktu itu belas kasihan Tuhan sudah berhenti. Zaman kasih karunia itu sudah berhenti. Makanya kita sering dengar firman Tuhan itu. Ya. Datanglah ketemu dengan Tuhan selama Tuhan itu berkenan ditemui. Iya kan? Karena akan tiba waktunya ketika apa? Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi. Makanya dikatakan, selama masih dikatakan hari ini, janganlah keraskan hatimu. Ini. Nah, jadi semua firman yang diberikan kepada kita itu sangat-sangat berharga, supaya kita apa? Berjaga-jaga dan menerima belas kasihan Tuhan itu. Jangan sampai belas kasihan itu berhenti. Berhenti. Berjaga-jaga. Ini hal yang sangat-sangat penting. Berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Berjaga-jaga di sini bukan artinya nggak tidur-tidur, ya, tetapi iman kita. Ya, iman kita. Iman kita harus tetap menyala. Nih, ya. Kalau perlu melotot imannya, gitu. Jadi harus tetap menyala iman kita. Itulah hal yang sangat-sangat penting. Sehingga kita bisa membedakan waktunya. Ya, kita bisa membedakan waktunya. Oh ya, sekarang merupakan waktu kita berjaga-jaga, bukan bersantai-santai lagi. Berjaga-jaga, gitu ya. Ini pelajaran pertama yang diberikan kepada kita. Pelajaran kedua, jadi tadi yang pertama itu mengenal waktu, ya, mengenal waktu. Kita perlu mengenal waktu. Ya, mengenali waktu. Ketika kita mengenali waktu, kita sementara hidup di zaman yang seperti apa, kita sedang ngapain, ya, sementara menanti-nantikan, maka kita akan bersiap sedia, ya, berjaga-jaga. Yang kedua, kita perlu menyadari tentang kebenaran dari hari ini, bahwa ketika dikatakan hari ini, itulah waktu untuk siap sedia. Waktu untuk siap sedia. Matius 25 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak lalu dan beli di situ. Kita tahu di sini bahwa apa? Selama mempelai itu belum nyampe, kesempatannya masih ada. Kesempatan untuk apa? Untuk pergi beli. Iya kan? Untuk pergi beli. Tetapi ketika tiba hari H, ketika tiba hari ini, justru mereka nggak siap. Justru mereka nggak siap. Ketika hari H, ketika hari, ya. Makanya gadis-gadis bijaksana itu bilang, nggak bisa. Ya, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bayangkan, mereka pergi beli nggak? Pergi beli, karena mereka sangat sadar betapa pentingnya minyak itu dan betapa pentingnya pelita itu tetap menyala terang. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya hari itu, hari ketika mereka dengar suara, song-songlah, ya, mempelai datang, song-songlah dia. Itu bukan hari untuk pergi beli. Hari untuk apa? Hari untuk masuk. Hari untuk berjalan. Masuk, ya, masuk ke dalam ruang pesta. Tapi kalau kita lihat, ya, di dalam kita menjalani kehidupan iman kita, kita perlu sadar satu hal, bahwa hidup berjalan bersama dengan Allah ini merupakan suatu waktu bagi kita untuk mempersiapkan minyak dalam menyambut pengantin laki-laki. Menyambut pengantin laki-laki.
10 gadis ini mereka apa namanya? Kalau kita lihat mereka ada 2 kali eh, apa ya? Hmm, mereka ada bisa dikatakan 2 kali bersiap-siap gitu ya, atau 2 kali keberangkatan. Keberangkatan yang pertama itu di ayat yang 1, mereka berangkat untuk menyambut mempelai. Ini mereka lagi mau nungguin, lagi menungguin. Tapi yang keenam, ayat yang keenam, ada suatu keberangkatan ketika mendengar suara di tengah malam, gitu ya. Nah, ini berbeda. Kalau kita lihat, mereka berangkat waktu keberangkatan pertama itu untuk menyambut, itu mereka mulainya sama-sama. Mulainya sama-sama. Tetapi, keberangkatan yang kedua, 5 gadis bodoh ini telat. Telat kan? Telat. Karena itu harinya mereka langsung masuk, berangkat. Justru mereka bukannya berangkat masuk ke rumah pesta, bukannya mereka masuk ke rumah pesta, justru mereka berangkat cari minyak. Di sini terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan. Waktunya mereka berangkat, tetapi ya, Matius 25 ayat 10 dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Ya, datanglah mempelai itu. Makanya kita harus menyadari suatu kebenaran Alkitab yang dinyatakan kepada kita bahwa Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, kapan katanya waktu Allah berkenan itu? Waktu ini. Hari ini. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tetapi banyak orang yang melewatkan hari ini. Banyak sekali hari ini yang sudah dilewatkan. Hari ini kan? Betul ya? Tetapi hari ini terlewatkan. Karena apa? Kita sudah tiba di besok. Kemarin pernah menjadi hari ini. Benar ya? Hari ini adalah hari ini. Tetapi akan berlalu dan besok akan menjadi hari ini. Jadi kita telah mengalami banyak sekali hari ini. Maksud saya apa? Waktu Allah berkenan, itu jumlahnya sangat banyak telah diberikan kepada kita. Sangat-sangat banyak, gitu ya. Hari ini, hari penyelamatan bagi kita, itu kesempatan itu diberikan sangat banyak kepada kita. 2000 tahun telah berlalu. Ketika kita dengar firman di 2 Korintus 6 ayat 2, masih dikatakan apa? Hari ini. Hari ini. Tetapi akan tiba waktunya, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak akan ada lagi. Hari ini. Sudah nggak ada. Gitu ya. Karena apa? Karena sudah tiba waktunya untuk masuk. Yang terjadi adalah waktunya untuk masuk, untuk bertemu, akhirnya lagi mau siap-siap dulu. Udah nggak bisa. Pintu ditutup. Ya. Sudah terlambat. Tetapi masih tetap pergi beli minyak. Gitu ya. Penyebab kegagalan mereka apa? Ya, kegagalan 5 gadis bodoh ini karena apa? Mereka tidak sadar, mereka secara terus-menerus tidak sadar kekurangan mereka. Tidak sadar kekurangan mereka. Mereka pikir bahwa apa? Oh, kita minyaknya cukup lah. Oke lah. Iman, saya juga beriman, saya sudah lama percaya. Oh, udah lama. Sekolah, oh saya sudah sekolah di mana-mana. Oh, saya belajar, udah luar biasa saya belajar. Gitu ya. Oh, nggak buat apa tambah belajar? Memang menjadi pendeta.
Ini banyak kita dengar. Dan bagi orang-orang yang masih memiliki belum memiliki kesadaran, masih memiliki ketidaksadaran, ya, ketidaksadaran tentang kekurangan mereka, pada akhirnya firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 2 ini akan berlalu begitu saja. Sudah tidak akan ada lagi hari ini. Ya. Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi mereka ada buli-buli. Ya. Di sini kata membawa di dalam bahasa Yunaninya lambanu. Lambanu. Ya. Sama akar kata yang sama di Yohanes 1 ayat 11. Jadi membawa, aktif mengambil, menerima atau memegang. Ya. Mereka membawa pelita, gitu ya, aktif. Artinya apa? Artinya mereka itu secara aktif mempersiapkan, ya. Bukan hanya mempersiapkan, oh dia cek pelitanya sudah menyala terang nggak, minyaknya di pelitanya masih ada, oh masih perlu ditambahin, oh cadangan minyaknya, aduh kurang, aduh ini sudah pergi beli deh. Mereka aktif dalam melakukan hal tersebut. Akan tetapi lawan kata atau kalimat pasifnya atau kata pasifnya itu adalah mengambil ketika diberikan. Nah ini, mengambil ketika diberikan. Jadi beda, yang satu dia membawa, dia ambil, dia terima, dia memegang, dia persiapkan, dia aktif, dia sendiri yang proaktif. Tetapi sisi yang lain ada yang ya kalau diberikan ya saya ambil, kalau enggak ya sudah. Seperti ini. Apa yang menyebabkan Hawa jatuh dosa? Banyak yang katakan bahwa ya itu gara-gara digoda gitu kan. Tetapi alasan mendasar gara-gara apa? Gara-gara Hawa sang istri tidak aktif untuk bertanya kepada suami. Apa sih yang dijanjikan Tuhan? Apa sih yang difirmankan Tuhan? Jadi dia hanya ya kalau diajarin ajarin, kalau enggak ya sudah. Kalau kita lihat situasinya sama dengan kekristenan zaman sekarang ya. Jadi di Taman Eden ada sikap yang seperti itu. Sama di dunia sekarang juga masih ada sikap yang seperti itu. Perlu proaktif. Ya, perlu proaktif. Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan bukan karena dia dipaksa, bukan, tetapi karena dia memang mau. Dia mau ikut kehendak Tuhan. Itu Henok. Ya. Yohanes 3 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya. Yesus bilang ini. Yesus sangat aktif untuk memberitakan, menyampaikan, bersaksi dan bersaksi. Tetapi bagaimana orang Yahudi? Gak mau terima mereka. Gak mau terima. Makanya kalau kita lihat 5 gadis bodoh itu mereka salah paham tentang waktu. Mereka berpikir bahwa apa? Oh ya, kapan saja bisa beli minyak. Kapan saja untuk mempersiapkan ya boleh saja. Mereka pikir begitu, ya. Ya, dan sekarang kan belum, saya masih ya itulah, saya masih banyak ini urusan. Nanti kalau saya udah nggak ada urusan, baru saya cari. Ya, nanti saya hubungi Ibu Eni, Ibu Aling, ya rekan yang lain. Nantilah kalau misalnya saya sudah nggak sibuk ya, gitu. Banyak yang seperti ini, banyak. Ya, keluarga saya juga banyak yang seperti itu. Makanya kita perlu mendoakan mereka. Kenapa? Karena pintunya akan ditutup. Pintunya akan ditutup. Belas kasihan Tuhan itu akan sangat-sangat, itu berakhir. Tutup udah. Wah, itu bisa nangis-nangis gitu. Ya. Jadi, kalau kita lihat Lukas 17 ayat 6,
Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya, hari-hari anak manusia. Jadi di sini dikatakan ketika berbicara tentang kedatangan Yesus kembali, tidak dikatakan satu hari. Dikatakan ada apa? Hari-hari. Bayangkan, ada hari, kita nggak tahu berapa banyak hari, tetapi ada hari-hari. Maka maksudnya apa? Maksudnya bagi kita hari ini, ya nanti Yesus kembali lagi, anak manusia itu akan ada hari-harinya. Nah, kita itu ada hari-hari. Bagaimana kita menggunakan hari-hari ini? Betul ya? Kita perlu menggunakannya untuk bersiap sedia. Kita harus melihatnya sebagai hari ini. Ya, hari ini secara rohani. Kalau kita lihat di kitab Ibrani 3 ayat 14, jadi dikatakan hari ini janganlah keraskan hatimu, harus saling nasihati. Ibrani 3 ayat 7 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, katanya. Jadi ketika mendengar suaranya, mari kita berubah, gitu ya. Mari kita berubah. Mari kita aktif. Pesan yang ketiga, waktu tidak bisa dipinjam, tetapi ya digenapkan oleh masing-masing orang. Digenapkan oleh masing-masing orang. 5 gadis bodoh itu nggak sadar-sadar bahwa apa? Bahwa hal yang telah dipercayakan itu akan dijalankannya masing-masing. Waktu dari setiap orang itu masing-masing. Ini yang harus diperhatikan. Matius 25 ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir padam. Jadi kalau kita lihat, pelita itu bercahaya, gitu ya, bercahaya, ada minyaknya, bisa habis, menyalanya itu bisa juga mati, makanya perlu ditaruh minyak lagi. Itu sebabnya ini menunjuk kepada waktu. Ada waktu yang harus kita persiapkan, waktu yang harus kita siap sedia. Dan untuk bersiap sedia itu harus masing-masing. Makanya ketika garis-garis yang bodoh itu minta, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, garis-garis bijaksana bilang apa? Oh, enggak bisa. Nanti enggak akan cukup. Enggak akan cukup apanya? Enggak akan cukup itu untuk pelita itu. Akhirnya enggak akan ada yang cukup. Makanya dia enggak kasih. Jadi garis-garis yang bijaksana ini, mereka mengenal waktunya. Waktu yang diberikan Tuhan untuk saya mempersiapkan iman saya, itu saya yang handle, saya yang genapi sendiri. Nggak mungkin waktu saya mempersiapkan iman saya, terus saya bilang, Ibu Heni, tolong ya, minta 1 jamnya imannya. Nggak bisa. Masing-masing kita, masing-masing. Ya, suami istri pun sama, beda-beda, harus masing-masing, nggak bisa disatuin. Oh ya, karena kalian suami istri ya udah satu buy one get one gitu ya, masuk satu gratis satu masuk juga, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Untuk masuk itu satu-satu, gitu ya, satu-satu. Itu sebabnya tanggung jawab kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita dan ada tanggung jawab kepada orang lain ketika belum tiba waktu itu. Jadi jika masih dikatakan sekarang ini, mari kita siapkan, siap sedia. Nggak bisa kita pinjam-pinjaman gitu kan, nggak bisa, ya. Kenapa? Ketika pengenalan akan Tuhan itu ditentukan berapa banyak misalnya, gitu ya. Pengenalan akan Tuhan ditentukan sekian banyak, ya. Misalnya 10 ditentukan. Terus yang satu ini dia nggak bisa 10, dia cuma bisa 5. Terus dia minta, ya tolong dong ajarin saya saat ini juga. Tuhan sudah depan pintu. Saat ini juga.
Mau ajarin gimana? Iya kan? Mau berikan seperti apa? Dan apakah dia bisa percaya dan bisa terima? Itu sebabnya waktu yang diberikan kepada kita, benar-benar kita harus manfaatkan. Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Minyak, ya, minyak menunjuk kepada Roh Kudus, menunjuk kepada firman, menunjuk kepada iman. Mana mungkin kita bagi-bagiin? Nggak mungkin. Itu kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada masing-masing kita. Ketika kita menjalani kehidupan iman. Itu sebabnya mari kita uh, mari kita meninggalkan ketidaksadaran tentang waktu, kita meninggalkan hal pengabaian tentang kasih karunia Tuhan, dan mari kita pergunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk menabung doa, menabung iman kita, firman, kasih karunia Tuhan. Roh Kudus itu harus melimpah terus. Kita akan berdoa, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Nah, setelah itu firman disampaikan, pulang rumah udah nggak penuh lagi. Terus apa? Oh iya, baik lagi, nanti sebentar lagi akan mendengarkan firman, penuhi kami dengan Roh Kudus. Loh, udah penuh atau belum ini jadinya? Nah, kita perlu diisi secara terus menerus. Ini, secara terus menerus. Maka kalau kita lihat di Matius 25 ayat yang ke-8, garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, di sini dia baru sadar. Baru sadar, tetapi sudah apa? Terlambat. Sudah terlambat. Ya. Pada akhirnya 10 gadis, sama-sama mereka, ada banyak kesamaan mereka di awal, tetapi pada akhirnya yang membedakan mereka apa? Mereka dibagi dua, bijaksana dan bodoh. Itu berdasarkan apa? Minyak. Berdasarkan minyak. Ya. Pelita itu menunjuk kepada hal yang kelihatan, betul ya? Kalau misalnya ini adalah pelita, ya, ini adalah pelita, oke, maka apinya kan keluar, terlihat. Jadi pelita itu artinya kita menjalani kehidupan iman yang kelihatan. Orang-orang bisa lihat itu. Tetapi apa yang ada di dalam pelita itu, minyaknya berapa banyak, tidak ada yang tahu. Hanya siapa yang tahu? Kita yang tahu. Kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Betul kan? Pada akhirnya garis-garis yang bodoh ini mereka tahu bahwa apa? Hampir padam. Berarti apa? Kurang minyaknya. Waduh. Banyak hal yang pelayanan-pelayanan yang kelihatan secara luar. Ini bukannya saya menyepelekan pelayanan secara terlihat dengan mata ya, bukan. Tetapi ini memang harus kita lakukan, ya. Kita melayani orang, kita sampaikan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan kita, gitu ya. Lakukan, berikan bantuan, pertolongan, dan banyak hal lagi. Tetapi di sini yang diperkarakan itu adalah apa? Yang diperkarakan itu adalah minyaknya. Sumber pelita itu hampir padam, itu penyebab utamanya adalah minyaknya. Nah, minyak di sini tadi saya katakan firman, kasih karunia, Roh Kudus. Minyak bisa kita katakan itu sebagai hal-hal seperti doa, firman Tuhan. Jadi ini menunjuk kepada jika pelita itu kelihatan kehidupan iman secara luar, maka minyak itu menunjuk kepada kehidupan iman yang ada di dalam kita. Kesalehan kita. Itu, kesalehan kita. Jadi kita perlu
eh, apa perlu melihat ya, melihat bahwa betapa pentingnya hal mendengar firman, memahatnya dalam hati, meluangkan waktu kita atau menggenapkan waktu kita dengan Tuhan. Dalam hal ini dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Roh Kudus pasti akan bekerja dalam kita. Karena kita menggenapkan waktu kita untuk bersiap sedia, berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Makanya harus ada jeripaya, ya, jeripaya. Lebih sungguh-sungguh berdoa seperti Yesus, lebih belajar lagi, ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya, jadi ini tanpa pengorbanan yang melepas hal-hal jasmani, kita tidak bisa membeli minyak. Nah, ini contohnya Ananias dan Safira, kemudian Simon, gitu ya, yang ada di kisah 5 dan kisah pasal 8. Mereka hanya mementingkan hal yang luar saja, ya, untuk pengakuan dan lain-lain, hal yang kelihatan, ya, supaya diakui. Tetapi mereka tidak mau melepaskan hal-hal tersebut. Tanpa pengorbanan melepaskan hal jasmani, tidak akan bisa membeli minyak. Ya. Bahwa apa? Masih ada yang lebih penting daripada minyak. Berarti nggak akan bisa beli. Nggak akan bisa beli. Ya. Itu sebabnya, ya, sungguh-sungguh berdoa, Lukas 22 ayat 44, mendengar firman dengan firman memahat di hati, ini tadi, meluangkan waktu yang kita miliki bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya. Ya. Oke. Kesimpulannya, Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kata berjaga-jagalah, gregoreite, ya, gregoreite, bahasa Yunaninya, ini berbentuk perintah sekarang, ya, sekarang, bukan besok, tetapi apa? Sekarang, ya, sekarang. Artinya untuk menyambut kita harus selalu kita harus menyambut Yesus dengan selalu berjaga-jaga selagi kita hidup, ya, berjaga-jaga sepanjang hidup. Pada akhirnya kalau kita lihat Matius 25 ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Tadi di awal, siapa yang tertidur? Yang bijaksana atau yang bodoh? Semuanya tertidur. Semuanya tertidur. Tetapi ternyata ada yang tidak tertidur sama sekali. Dia selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Dia yang mengontrol waktunya. Dia yang memperhatikan. Dia yang memperhatikan. Ya. Maka kalau kita lihat, kehidupan iman kita pun bisa dikatakan kita harus naik. Awalnya dari kehidupan yang tidak bijaksana, ya, seperti 5 garis baru ini, kita harus menjadi 5 garis yang bijaksana. Tapi lebih daripada itu, kita harus menjadi sosok yang bangunin orang-orang, bangunkan iman orang-orang yang tertidur, bangunkan iman yang tertidur dari orang-orang sekitar kita. Ya, bangunkan mereka, harus goncangkan mereka, sehingga mereka bisa berjaga-jaga setiap waktu. Ya, bayangkan, ini orang ada di mana? Suara yang berseru-seru ini, ya, dia selalu siap sedia. Sama seperti itu, marilah kita membawa suatu tugas untuk berjaga-jaga senantiasa tanpa tertidur, pada akhirnya menjadi seperti 144.000 orang yang berdiri di atas Bukit Sion, yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi, yang memiliki nama Bapa dan nama anak domba pada dahi mereka, dan juga menguasai
dan dapat menyanyikan nyanyian baru yang dipercayakan kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita belajar banyak hari ini ya. Nanti kita mempertanyakan ini ya. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat dulu. Paling akan menampilkan itu. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok Sabtu 2 Maret 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah adversity question. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Mia Wijaya dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari yang sama, hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman terakhir ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah kuasa penciptaan dalam diri Anda. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Dr. Ferry Hermawan Winoto dan moderatornya adalah Ibu Christine. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yang diadakan setiap Jumat 1 kali dalam seminggu, yaitu Pak Daniel. Kemudian untuk ibadah online Sema Adonai, semua itu hanya dapat Bapak Ibu saksikan di channel Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, harap tolong subscribe channel YouTube baru kami sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai yang tidak ada di channel-channel lain kecuali di channel Cahaya Firman. Dan juga bantu untuk men-share-nya kepada yang lain ya Bapak Ibu, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami Cahaya Firman menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aling. Baik Bapak Ibu, ayo kita berbicara mengenai hal ini. Apa yang telah Bapak Ibu telah pelajari ya. Mungkin Bapak Ibu baru pertama sekali mendengarkan pengajaran ini yang biasanya mungkin yang dulu saya juga gitu. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak ya. Kita harus menjadi wanita menjadi pengantin Allah yang menjadi gadis-gadis bijak. Tapi ternyata tadi kita sudah baca di dalam kitab Matius 25 ayat 5 tadi mengatakan bahwa mereka semuanya tertidur. Dan Bapak Pendeta Yudi sudah menjelaskan, wow, begitu mempelai datang mereka tidak mempersiapkan diri. Wah, celaka itu. Nah, kita jangan sampai begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Mungkin kita mempertanyakan kali ya sama Ibu Aling, apa yang sudah kamu pelajari tadi nih, Bu Aling? Nah, ditanyakan langsung ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Saya mendapatkan satu pemahaman ya Pak dari pemaparan Pak Yudi mengenai berjaga-jaga. Tadi dikatakan bahwa ternyata berjaga-jaga itu adalah belas kasih Tuhan ya bagi kita ya Pak Yudi. Dan yang dimaksud dengan berjaga-jaga di sini artinya warisan iman yang kita dapat ya Pak dari orang tua kita atau dari nenek moyang kita agar kita memahami waktunya ya seperti itu ya Pak Yudi pemahaman dari berjaga-jaga itu. Tadi saya berpikir berjaga-jaga itu adalah kekuatan kita gitu loh Bu Heni yang menjaganya gitu. Ternyata saya baru paham itu butuh belas kasih Tuhan tetapi kita mengerti ya Pak Yudi maksudnya dari iman kita itu yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang memberi pengertian bahwa kita harus
berjaga-jaga seperti itu ya Pak Yudi ya pemahamannya. Nah itu saya mendapat pemahaman dari itu, dan juga saya mendapat pemahaman dari minyak. Jadi ternyata hidup berjalan bersama Allah itu sama juga dengan mempersiapkan minyak itu. Wah, luar biasa. Berarti artinya saya mendapat pemahamannya bahwa ketika kita ini sama dengan begini bukan Pak Yudi, bahwa mempersiapkan minyak itu berjalan bersama Allah, artinya kita mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu kita menjadi pelaku firman. Bukankah benar seperti itu, Pak Yudi, pengertian dari mempersiapkan minyak itu? Iya, gimana Pak? Ya, jadi menjadi pelaku firman itu, menjadi pelaku firman itu merupakan suatu hasil, gitu ya, suatu hasil. Jadi pelaku firman. Tetapi sebelum ke situ, banyak saya sering dengar itu menjadi pelaku firman, pelaku firman. Jadi banyak yang ini yang saya nggak tahu di luar sana, tetapi yang saya temui itu adalah orang-orang berbicara mengenai menjadi pelaku firman, tetapi dia nggak pernah baca Alkitab. Mau belajar mas-masan, mau hadir ibadah juga ya, kalau ya datang-datang enggak gitu. Tetapi selalu bilang apa? Oh, kita harus jadi pelaku firman, Mau melakukan apa firmannya nggak tahu. Benar kan? Mau melakukan apa? Sedangkan firmannya saja nggak tahu apa. Saya kasih contoh. Saya nggak tahu dulu ini kita pernah belajar atau tidak di buku yang kedua. Musa, dia diperintahkan untuk memberikan air minum kepada orang Israel di padang gurun itu 2 kali. Yang pertama di Rafidim, yang kedua itu di Kades. Ini terpaut jangka waktu sekitar 38 tahun. Gitu ya, 38 tahun waktunya. Nah, 38 atau 39 tahun gitu ya. Nah, intinya adalah orang Israel, intinya sama. Orang Israel itu minta air minum, kemudian Musa minta kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan kasih perintahnya, akhirnya Musa lakukan dan airnya keluar. Tetapi permintaannya sama, solusinya sama, tetapi firmannya sudah berbeda. Di Rafidim, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, berdirilah di depan umat Israel, kemudian kamu pukul batu itu ya dengan tongkat yang ada di tanganmu. Maka gunung batu itu akan mengeluarkan air dan memberi minum semua orang. Jadi apa yang Musa lakukan? Musa keluar dan Musa pukul batunya dengan tongkatnya dan keluarlah air. Itu di Rafidim. Tetapi di Kades, Musa dia datang kepada Tuhan dan Tuhan, ini mereka minta minum. Ya sudah. Tuhan bilang apa? Berdirilah di depan gunung batu itu dan katakanlah kepada batu itu supaya ia memberikan air. Iya. Tidak disuruh pukul, tetapi Musa pukul. Berhadapan dalam situasi yang sama, permintaan yang sama. Tujuan akhirnya ya diberikan air juga, tetapi firmannya sama? Beda. Firmannya sudah berbeda. Contoh. Ketika Yesus berbicara tentang kedatangan kembali, kenapa Yesus tidak bilang bahwa Yesus akan datang kembali? Kenapa Yesus bilang anak manusia akan datang kembali? Kenapa? Sekarang ini semua orang Kristen hanya pikir apa? Yesus akan datang. Yesus akan datang.
Nanti ketika datang, oh Yesus datang. Tapi Yesus tidak pernah sekalipun bilang bahwa apa? Yang akan datang itu namanya Yesus. Iya, betul Pak. Iya. Kita mau ikut yang mana? Maksud saya begini, setiap zaman kita harus ikut kehendak Tuhan itu seperti apa. Contoh yang lain, Abraham. Tuhan nyatakan kepada Abraham, Abraham, bukan Ismail, Ishak lah. Aku akan mendirikan perjanjianku dengan dia, dan perjanjianku ini akan kekal selama-lamanya. Kejadian pasal 17. Ini kejadian pasal 17. Bukan Ismail, tetapi Ishak. Lewat Ishak, nanti akan lahir raja-raja, akan banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Luar biasa kan? Satu ketika, Tuhan datang terus Tuhan bilang apa? Abraham, bunuh Ishak. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, kita mau ikut yang mana? Firman yang pertama atau yang kedua? Iya, ya. Tuhan kan bilang lewat Ishak ini akan keturunanku akan banyak sekali nih seperti bintang di langit. Oh, mungkin perintah untuk bunuh Ishak, korbankan Ishak. Oh, itu mungkin Tuhan cuma bercanda aja kayaknya. Itu nggak usah. Itu bukan firman Tuhan. Ini yang pertama firman Tuhan. Yang kedua bukan. Manusia dengan pikirannya yang terbatas akan seperti itu. Tetapi Abraham gimana? Amin. Iman ya Pak. Dua-duanya pasti jalan. Iya kan? Dua-duanya pasti jalan. Makanya dia diakui sebagai bapa orang beriman. Itu dikasih tahu di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 katakan bahwa apa? Karena iman Abraham mempersembahkan anaknya satu-satunya. Karena dia percaya, dia percaya bahwa Ishak akan kembali kepada dia. Artinya apa? Dia percaya kebangkitan. Dia percaya kebangkitan. Tetapi kita bisa lihat di sini, bagaimana firman Tuhan itu. Ya, kita harus ikut. Ada orang cuma ikut ini, terus itu sudah nggak diupdate lagi. Tuhan maunya apa? Dia cuma ikut ini terus. Terus bilangnya apa? Pelaku firman. Pelaku firman. Jangan. Jangan hanya begitu. Pelaku firman, amin. Tetapi apa? Ikut Tuhan. Ini ikut Tuhan. Ikut dia jalan kemana? Ikut dia jalan kemana? Ketika dia suruh kita diam, kita diam. Suruh kita bicara, kita bicara. Suruh ke kiri, kita ke kiri. Suruh ke kanan, kita ke kanan. Jangan sampai apa? Nanti cuma tahunya ke kiri. Oke, ke kiri terus kiri terus. Ternyata Tuhan udah belok ke kanan. Jadi maksud saya menjadi pelaku firman, amin. Amin. Tetapi itu harus disiapkan dengan apa? Dengan pemahaman akan firman, pemahaman akan kehendak Tuhan. Seperti itu. Berarti kehendak Allah, berarti sepikiran dengan Allah ya berarti Pak Yudi ya. Ya. Oh, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Yudi untuk pencerahannya. Ya, Sama-sama, terima kasih. Tuhan berkati. Untuk berikutnya ada Pak Daniel Simon, dipersilakan Pak. Pak Yudi, saya mau nanya yang dari 2 Petrus 3 ayat 12. Dan kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu maksudnya gimana, Pak Yudi? Mempercepatnya itu maksudnya gimana? Terima kasih Pak Yudi. Iya, tadi yang 2 Petrus ya. Iya, 2 Petrus 3 ayat 12. Ya. Baik. Yang Bapak 2 Petrus 3 ayat 12. 2 Petrus 3 ayat 12. Iya.
Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, hari Allah. Yang mau ditanyakan apa, Pak? Yang maksudnya mempercepat itu gimana? Caranya mempercepat. Jadi ada kehendak Allah yang akan digenapi. Dan yang menggenapkan itu ada yang menjadi bagian Tuhan yang menggenapinya, dan ada bagian kita yang menggenapinya. Seperti itu. Sehingga kita pun perlu dalam kita menantikan Tuhan, sikap kita dalam menantikan Tuhan itu pun itu menjadi hal yang mempercepat kedatangan hari Allah. Bahwa memang kita sudah siap, gitu. Sudah siap, ya, sudah siap. Makanya di ayat yang ke-11 saya bacakan ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Artinya apa? Artinya ini Petrus sementara berbicara tentang hari Tuhan itu akan seperti bagaimana, ya, akan seperti apa itu semuanya. Petrus menasihati, dia katakan bahwa bagaimana supaya orang yang percaya itu benar-benar memiliki pengertian yang murni, mengingat semua ajaran-ajaran firman, ajaran dari Tuhan Yesus, bahkan ajaran dari rasul-rasul. Ini nasihat dari Petrus, gitu ya. Dan Petrus juga bilang bahwa harus berhati-hati karena akan banyak muncul pengejek-pengejek, gitu ya. Orang-orang yang akan berbicara bahwa apa? Kamu lagi tunggu Tuhan. Ngapain tunggu Tuhan? Kita juga nggak tahu kapan dia datang. Masih lama. Kayaknya nggak jadi deh, gitu. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan seperti mereka. Semuanya akan hancur. Ya, semuanya akan hancur. Tetapi orang yang menantikan Tuhan itu harus suci dan saleh hidupnya. Harus hidup suci dan saleh. Dengan demikian, orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya mempercepat hari Tuhan datang. Seperti ini, hari Tuhan datang. Tuhan datang, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-9, bahwa apa? Tuhan sabar. Tuhan ingin supaya semakin banyak orang berbalik, percaya kepada Tuhan, bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ini harapan Tuhan. Makanya orang-orang pikirnya, oh lama datangnya gitu. Tetapi dengan semakin banyaknya orang itu hidup saleh, hidup suci, berbalik dari kejahatan, pada akhirnya Tuhan akan lihat, oh angkanya sudah full. Nah, ini nih, angka kan ada angka yang ditentukan kan? Saya pernah bicara kan mengenai hal ini, bahwa ada yang telah dipredestinasikan. Yang pertama itu kehendak Tuhan, yaitu penyelamatan. Yang kedua itu waktunya telah ditentukan. Yang ketiga jumlah. Nah, jadi semakin jumlah ini dipenuhi, jumlah mereka yang diselamatkan itu dipenuhi, orang-orang kafir itu semakin banyak yang percaya, memenuhi jumlah itu, maka kedatangan Tuhan pun makin cepat. Gitu. Tetapi bagaimana supaya mereka itu bisa masuk ke dalam jumlah atau bilangan yang Tuhan tentukan ini? Caranya dengan bertobat, ya, hidup suci, hidup saleh. Seperti inilah. Maka pada akhirnya kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Ya, sekarang ini semua tanda sudah jelas, tinggal tunggu satu, Tuhan datang. Tinggal itu saja sebenarnya. Kalau pendeta Abraham Park dia bilang, jika zaman itu adalah satu ekor sapi, dimulai dari kepalanya sampai ujung ekor, kita sudah ada di ekor sapi ini, di bagian ujungnya. Bagian ujungnya. Tuhan bisa datang kapan saja. Kapan saja.
gitu, karena penggenapan demi penggenapan sudah terjadi. Ya, saya nggak tahu, saya pernah share juga nggak? Kan ya tanda-tanda yang Yesus katakan di Matius pasal 24, Lukas pasal 17, itu ada mesias-mesias palsu sudah datang, kelaparan, perang dan lain-lain semuanya sudah datang. Maka apa? Waktunya sudah dekat. Gitu, Pak. Iya, terima kasih banget, Pak. Ya, Jadi untuk sama-sama. penjelasannya Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Tetap ya. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah kita jangan sudah cukup menjadi wanita-wanita, gadis-gadis yang bijaksana aja ya, Bapak Pendeta ya. Karena dengan karena banyak yang punya pendapat, sudah jadi Kristen, sudah ke gereja ya, sudah merasa bahwa dirinya sudah cukup gitu. Dia pikir dia sudah cukup bijaksana gitu. Dia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi ternyata rohnya tertidur ya, nggak berjaga-jaga. Itu jangan sampai terjadi. Itu tadi kan Bapak Pendeta mengatakan, itu bagaimana dengan hidup kita. Nah, itu jangan sampai, jangan sampai. Karena celaka, nangis kayak apa juga nggak akan terobati nanti itu ya. Jadi saya punya pengalaman di New York ini kan naik kereta api. Jadi tren. Jadi kalau saya beberapa kali itu pintu sudah mau tertutup, saya lari. Pas, jadi badan saya kejepit sama pintu kiri kanan saya masuk. Saya merasa senang banget saya bisa masuk ke dalam tren itu. Padahal nanti ada tren berikutnya sih ya. Tetapi saya nggak ketinggalan waktu ini beberapa kali. Terus di situ tuh Tuhan singkapkan saya. Kamu tahu nggak bagaimana nanti kalau pas pada hari akhir itu kayak begitu. Kamu ketinggalan gitu loh. Bagaimana perasaannya? Aduh, di situ membuat saya di dalam kehidupan rohani saya jadi langsung nggak mau main-main gitu loh. Serius mengikuti Tuhan. Mengikuti, jangan sampai kita ketinggalan ya. Itu pelajarannya. Baik teman-teman yang lain, masih adakah di room ini yang di Zoom yang mau bertanya? Ibu Christine, apakah ada yang mau bertanya Bu Christine? Yang lain, Pak Edi? Ya, kelihatannya udah pada paham ya pelajarannya ya. Baik, kita minta statement akhir dari Bapak Pendeta dan kemudian pimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama 4.000 tahun banyak orang-orang yang menantikan Mesias. Mereka mengarahkan perhatian mereka hanya kepada siapakah, dari manakah, bagaimanakah Mesias itu dilahirkan. Akan tetapi ketika Yesus datang, Yesus lahir di Bethlehem, semua orang tertidur. Demikian juga kerohanian mereka tertidur. Sehingga ketika Yesus melayani kehidupan umumnya pun, melayani dalam kehidupan umumnya, 3 tahun Yesus melayani, tetapi Yesus mendapati iman seluruh Israel itu tertidur. Rasul Yohanes mengatakan di Yohanes 1 ayat yang ke-5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Kita berasal dari kegelapan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diundang dan digerakkan untuk maju menuju terang. Kita telah menerima terang itu. Kita telah menerima minyak itu, sehingga pelita kita pun bercahaya. Mari kita terus menjaga supaya minyak itu selalu ada di dalam kita. Iman kita, kasih karunia Tuhan, Roh Kudus,
Biarlah itu terus ada di dalam kita, dan sambil kita jalani kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam iman, yaitu sikap berdoa dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Maka minyak itu akan selalu ada. Pada akhirnya, pelita akan tampak dan orang-orang akan bisa melihat kita sebagai pelaku-pelaku firman. Tetapi, satu hal yang perlu kita ingat bahwa gadis yang bijaksana sekalipun, dia tetap tertidur. Betapa pentingnya bagi kita untuk bisa berjaga-jaga dan membangunkan jiwa-jiwa yang sedang tertidur, iman yang sedang tertidur. Itulah pekerjaan suara orang yang berseru di malam hari. Mari kita merenungkan bagaimana supaya kita bisa diberikan kasih karunia untuk maju lebih lagi. Kesadaran kita untuk menjadi orang-orang Tuhan yang membangunkan jiwa-jiwa yang sedang tertidur. Mari kita tidak berhenti hanya sebagai Adam 2000, Adam 6000 tahun yang lalu yang menjadi makhluk yang hidup, tetapi mari kita maju mengikuti jejak Yesus yang menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Mari kita hidupkan jiwa-jiwa yang tertidur. Mari kita bangunkan mereka. Pada akhirnya kita mempercepat kedatangan Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan. Kita akan bersuka cita karena kita semua masuk bersama-sama ke dalam ruang pesta itu. Bukan hanya kita, tetapi juga dengan orang-orang yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman, merenungkan tentang 5 gadis bijaksana. Betapa pentingnya umat Tuhan untuk menjadi 5 gadis bijaksana. Bantu kami untuk bisa berjaga-jaga, mengenal waktu dengan baik, supaya kami mengenal hari ini dan bersiap sedia, supaya kami bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan sambil memperhatikan iman kami. Tapi lebih daripada itu, bantu kami, berikan kami kekuatan, berikanlah kami kasih karunia, supaya kami pun bisa lebih lagi bekerja untuk Engkau, yaitu membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, sehingga mereka pun bisa terbangun dan mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan iman yang telah mereka tabung selama ini. Pada akhirnya Bapak, kami mohon karena Kami menyertai setiap kami yang mengikuti pelajaran malam hari ini. Berkati keluarga kami ya Bapak dengan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan biarlah segala hal yang kami mohonkan dalam doa, Engkau saja yang mendengarkannya. Curahkanlah berkat, jawaban dari setiap doa yang kami mohonkan kepada Bapak. Terima kasih untuk Cahaya Firman, channel yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah Bapak lewat channel ini dan channel-channel yang relay dengan ini bisa menjadi berkat, terang kasih Kristus, terang firman-Mu bagi banyak orang di luar sana. Sehingga banyak dari orang-orang yang terbangunkan, banyak orang-orang yang disemangati, yang dikuatkan iman mereka. Sehingga kami bisa menjadi bagian di dalam bilangan yang Tuhan hitung, yang Tuhan telah tentukan untuk menerima upah 1 dinar, upah keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Sisa hari ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami memohonkan Engkau yang akan menjaga, dan Engkau saja yang dimuliakan. Engkau sertai semua yang melayani lewat channel ini, sehingga mereka pun ya Bapak tetap merasakan belas kasih-Mu dan berkat kasih karunia Tuhan yang ada beserta dengan pribadi, lepas pribadi, maupun di dalam keluarga dan tempat kerja. Pada akhirnya kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Biar kelas sejarah perusahaan ini hanya memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Dengan meninggikan satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan penuh ucapan syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yudi atas pemaparan pengajarannya. Kiranya doa kami Tuhan memberkati selalu Bapak Pendeta Yudi ya.
Baik Bapak Ibu dan teman-teman, minggu depan kita akan masuk di dalam buku Sejarah Penebusan jilid yang kelima. Dengan topik pengajarannya, temanya adalah silsilah dan perjanjian. Jadi Bapak Ibu pastikan waktunya untuk terus belajar mengenai buku Sejarah Penebusan melalui Jum Sema Adonai ini ya. Dan sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.